Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Aset Tak Berwujud. Kelompok saya sendiri kelompok 10 beranggotakan Wahyu Armar Rasnain, Sakir Munawar, dan Samsidar Al-Fusiah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan aset tak berwujud, mengapa aset tak berwujud penting bagi perusahaan, bagaimana karakteristik dari aset tak berwujud, apa saja jenis-jenis aset tak berwujud, dan apa saja manfaat dari aset tak berwujud. Aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga biasanya disebut sebagai aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas, dan aset terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Karakteristik aktiva tak terwujud. Pada dasarnya, ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik atau mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, yaitu menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi atau menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Jenis-jenis aset tak terwujud. Ada beberapa jenis aset tak terwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya adalah paten, hak cipta, merek dagang, franchises, salehold, leasehold, goodwill. Berikutnya yaitu masa dan manfaat aset tak terwujud. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah 1. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Siklus hidup produk pada umumnya. 2. Keusangan teknologi atau teknis. 3. Kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Itu yang keempat. Berikutnya itu estimasi tindakan pesaing. Pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat periode pengendalian aset. Ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Kesimpulan, aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga biasa disebut aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset atau aktiva tak terwujud penting bagi perusahaan karena jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak terwujud, hal itu dapat berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Di awal perolehan aset atau aktiva tidak berwujud harus diakui sebesar harga perolehannya. Sedangkan untuk periode berikutnya aktiva tidak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Harga perolehan aktiva tidak berwujud ditentukan melalui cara perolehannya. Aset tak terwujud mempunyai sifat tetap. Dalam hal ini diperlukan adanya pertimbangan untuk memberikan penilaian aset. Pertimbangan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pertimbangan mengenai biaya awal serta amortisasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.